Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar pada mata kuliah pemrograman web, yaitu kegiatan belajar 1-7 tentang pemrosesan form. Ya. Jadi yang dimaksud dengan form itu adalah formulir yang diisi lewat aplikasi berbasis web. Jadi dalam kegiatan belajar 1-7 ini kita akan belajar tentang bagaimana suatu form atau formulir isian di aplikasi web itu diproses di dalam bahasa pemrograman. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemrosesan form pada pemrograman web dengan benar. Beberapa yang akan kita pelajari nanti adalah yaitu tentang bagaimana menampilkan hasil dari form, kemudian bagaimana menampilkan hasil dari form secara individu, kemudian bagaimana proses pada form upload, dan bagaimana validasi isian form. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung belajar. Jadi kegiatan belajar ini kita lakukan secara praktik. Silahkan adik-adik mengikuti kegiatan belajar ini dengan membuka langsung laptop atau komputernya, kemudian mengikuti langkah-langkah yang kita pelajari dalam kegiatan belajar ini. Baik adik-adik, kita langsung mulai kegiatan belajar 1-7 pemrosesan form. Baik, kita mulai untuk kegiatan belajar 1-7 tentang pemrosesan form. Seperti biasa, hal pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan web server Apache. Ya, silahkan dibuka di SAM Control Panel, kemudian klik tombol Start pada SAM Control Panel, kemudian hidupkan juga MySQL sebagai database server. Apabila indikator di Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, itu artinya kedua perangkat lunak ini sudah running, sudah on, dan kita siap untuk melakukan praktik. Kemudian jangan lupa silahkan dibuka modulnya, yaitu modul pemrograman web, yaitu pada KB17 pemrosesan form. Kemudian jangan lupa buka juga text editor, ya. Silahkan text editornya dinyalakan, ya. Jadi kita menggunakan text editor Notepad++. Adik-adik juga bisa menggunakan text editor yang lain, misalnya Visual Studio Code. Dan kita akan dipandu oleh modul, ya. Jadi modul ini, modul 1-7 pemrosesan form ini kita jadikan sebagai panduan dalam praktik. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan hasil dari form. Jadi untuk menampilkan hasil dari form, ya, yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah form, ya. Ini adalah contoh sebuah form. Form ini isinya adalah form login, ya. Jadi form login yang berisi tentang username dan password. Adik-adik mungkin tentunya pernah lihat bentuk form seperti ini. Jadi ada username, ada password, ada isian username, ada isian password, kemudian ada tombol proses. Dan ini cara membuat form seperti ini pernah adik-adik pelajari dalam mata kuliah desain web. Jadi inti daripada form ini adalah mulai dari tag body sampai slash body, ya. Jadi yang atasnya adalah pembuka HTML. Jadi saya coba buat mulai tag body, ya. Tag HTML itu disebut juga dengan kode HTML itu disebut juga dengan tag, ya. Jadi seperti ini. Ya, saya simpan dulu, ya. Misalnya kita simpan dengan nama form.php, ya. Walaupun dia HTML, kita tetap simpan dengan ekstensi .php. Ya, dia akan berwarna biru seperti itu. Nah, kemudian di dalam form HTML ini kita akan membuat pembuka form, ya. Jadi yang pertama adalah ada namanya form action, ya. Form action ini isinya adalah di mana file form ini diproses. Kalau kita akan memproses form ini dalam satu file yang sama, misalnya di dalam file form.php, maka ini dikosongkan. Yang kedua adalah ada method, ya. Method ini ada dua, ada namanya post, yang kedua ada namanya get.
ya. Tulisannya get itu seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan post, berarti isian dari form akan dikirim untuk diproses. Sedangkan kalau get, isian yang dikirim itu akan ditampilkan di URL. Kalau dia post, isian yang dikirim itu langsung diproses tanpa ditampilkan di URL. Gitu. Form ditutup dengan /form. Ya. Kemudian di dalam form ini ada dua isian, username dan password, ya. Username dengan tipe teks, password dengan tipe password. Jadi cara membuatnya adalah kalau kita membuat inputan username, ya, saya buat di dalam contoh P itu paragraf username titik 2, kemudian di sini input tipe sama dengan teks, ya. Kemudian name sama dengan username. Jadi yang akan diambil diproses nanti adalah name-nya, yaitu username. Kemudian berikutnya kita akan membuat isian untuk password. Ya. P ini ditutup dengan /p. P ini artinya paragraf. Password, ya. Titik 2. Input tipenya password. Input tipe password ini akan menghasilkan teks yang tidak terbaca, ya, biasanya titik atau tanda bintang nanti pada saat kita ketik di text box-nya. Kemudian name-nya adalah password, ya. Kemudian kita tutup dengan tutup P, ya, paragraf. Ya, ini akan menghasilkan dua buah inputan username dan password. Untuk menampilkannya, ya, tinggal kita ketik localhost. Kemudian nama foldernya, kembali namanya latihan modul, ya. Kemudian nama filenya, garis miring, nama file form.php. Ya, hasilnya seperti ini. Ini udah ada isinya, ini kenapa? Karena ini adalah bawaan daripada browser, ya. Kalau namanya beda, ya, dia akan tidak akan ditampilkan. Contoh misalnya username 1 atau username 2. Ini misalnya password 2. Ya. Jadi tadi itu karena ada di dalam browser kita yang namanya sama, makanya langsung tampil. Ya, seperti ini. Contohnya, ya. Ini pun udah ada yang namanya sama di text box-nya. Oke. Sekarang kita akan memproses. Jadi ini saya kasih judul formnya misalnya H2, ya. H2 ini adalah judul misalnya pemrosesan form. Heading, ya. H2 itu ukurannya lebih besar dari heading biasa. Seperti itu. Nah, kemudian tentu setiap form ada buttonnya. Kita tambahkan satu buah tombol di bawahnya. Misalnya tombol proses. Ya. Ya, kita buat inputan baru, ya. Misalnya di sini input tipe sama dengan submit, ya. Ini adalah inputan untuk proses. Name-nya misalnya proses. Seperti itu. Oh ya, value-nya, ya. Value itu adalah tulisan yang ada di dalam tombol. Misalnya proses. Maka hasilnya adalah sebuah button atau sebuah tombol proses. Nah, bagaimana caranya agar form ini diproses? Ya, formnya sudah jadi, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan cara memproses form. Kita bisa membuat sebuah file untuk prosesnya. Jadi file ini kita ketik namanya di action, ya. Misalnya di sini saya membuat namanya proses form.php. Nah, jadi form ini akan diproses di sebuah file namanya proses form.php. Kita buat filenya, file new, ya. Kemudian simpan. Namanya adalah proses form.php. Nah, untuk memproses form, ya,
Kita juga bisa langsung, kalau formnya diproses langsung ya caranya seperti ini. Pre, kemudian print R. Nah, kalau tipenya ini tipenya get apa post ya. Ini adalah post ya. Nah, di sini kita lihat atribut metode berfungsi untuk mengatur bagaimana hasil form dikirim. Terdapat dua jenis metode, yakni get dan post. Dalam contoh di atas saya menggunakan metode get. Nah, kalau kita menggunakan metode post, ya, maka nanti di sini print R post gitu aja. Ya, contoh ya. Jadi di sini ada pre tulisannya, ditutup dengan slash pre, kemudian buka PHP-nya, ya. Tutup, kemudian ketik print R dari variabel post gitu ya. Kalau tadi ini menggunakan variabel get, kalau kita ini menggunakan variabel post. Contoh ya, kita coba. Misalnya sekarang saya ngisi username adalah admin, passwordnya misalnya 123456 ya, proses. Nah, maka akan muncul seperti ini, username admin, password 212346, button proses. Jadi untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk data array itu kita menggunakan print R ya. Sekali lagi ada print R dari post. Kalau dia get ya, ini misalnya kita ganti jadi get metodenya, maka di sini juga metodenya berganti menjadi print R-nya berganti menjadi variabel get. Seperti itu ya. Kemudian oh ya, tadi sekali lagi saya ingatkan, post itu langsung tampil ya seperti ini. Tidak ada data di dalam URL-nya. Kalau get nanti akan ada data di URL ya. Jadi biar lebih jelasnya kita coba ganti. Ini kita ganti menjadi get ya. Perhatikan URL yang ini tadi post, tidak ada data. Kalau saya mengganti menjadi get ya. Ini misalnya. Nah, maka pada saat kita isi formnya, kemudian klik proses, sorry ya, ini belum, misalnya admin ya 123456 proses. Nah, maka di sini datanya akan tampil, dan lihat di URL ada datanya. Datanya akan terkirim ke URL dulu baru ditampilkan. Username sama dengan admin, dan ada tanda N, password sama dengan 123456. Jadi itu beda antara post dengan get. Oke, kita lanjut. Kemudian ini sudah tadi ya. Bagaimana kalau kita akan menampilkan hasil form secara individu? Jadi hasilnya tampil ya di halaman browser per orang ya secara individu. Maka untuk menampilkan, kalau yang tadi ini adalah hasilnya tampil array ya, tapi kalau kita menampilkan hasilnya secara individu ya, maka kita akan mengubah bentuk dari proses form. Jadi contohnya ya, kita lihat di modul ya. Contohnya proses form kita ganti menjadi seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan variabel post, tampilkan post username. Kalau password, variabel post password. Gitu. Contoh ya. Jadi kita coba lagi. Misalnya H2. Halaman tampil data misalnya. Seperti ini ya. Nah, maka di sini ya, saya buat H2 ini adalah judul ya. Maka untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perintah echo. Nanti ada tulisan username seperti itu, titik 2. Nah, nama variabelnya kalau kita menggunakan post ya di sini. Ya, biasanya memang untuk form itu kalau inputan menggunakan post, kalau mengambil data dari database menggunakan get. Kalau login sebenarnya dia akan mengambil data dari database itu menggunakan get. Kalau input data
form tambah data, misalnya dia menggunakan post. Nah, kita akan mencontohkan menggunakan post ya. Nah, jadi di sini username adalah variabel post gitu dari username. Nah, contohnya kayak gini ya. Username-nya ada ya seperti ini aja. Nah, kemudian di sini ada BR ya. Password ya, kita copy. Password titik 2 variabel post dari password gitu ya. Ini ada tanda petiknya atau enggak? Ya, biasanya ada tanda petik 1, coba kita hilangkan ya, karena biasanya kalau udah di dalam tanda petik 2, tanda petik 1 akan hilang. Kita coba ya, misalnya kita isi sekarang. Admin ini misalnya saya isi dengan 654321 proses, maka akan tampil seperti ini. Halaman tampil data username admin password 654321. Nah, ini adalah tidak lagi ditampilkan seperti array yang tadi, tetapi langsung ditampilkan secara individu. Kalau saya ganti misalnya ini menjadi Budi misalnya, passwordnya testing, nah, misalnya proses, maka akan tampil seperti itu ya. Ini adalah cara menampilkan data secara individu. Jadi kita bisa mengambil datanya menggunakan variabel post. Username ini diambil dari name yang ada di text box yang ini. Kemudian variabel post password. Nah, kata password ini diambil dari name yang ada di password. Kalau ini kita ganti, ya misalnya tes saja, misalnya USR. Nah, ini adalah saya ganti menjadi pass. Nah, maka dia nggak akan bisa tampil. Karena apa? Karena di prosesnya tertulis username password, sementara di sini name-nya adalah USR sama pass. Nggak sama ya. Contoh ya, misalnya ini. Saya tulis di sini Budi 1234 proses. Ya, dia akan error. Nah, sekali lagi agar sama, maka di prosesnya harus dipanggil name-nya USR, name-nya pass ya. Berarti di sini name-nya USR, yang bawah name-nya adalah pass kayak gitu. Ya. Kita coba lagi tes, misalnya name-nya Andi misalnya, passwordnya coba proses kayak gitu ya. Username Andi, password coba. Nah, jadi intinya harus sama antara nama dari masing-masing komponen form ya, form komponen namanya ini, dengan nama indeks pada variabel post. Kalau dia get, maka postnya ya ganti menjadi get. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana kalau form yang lebih detail, lebih lengkap ya? Ini ada sebuah contoh form mahasiswa ya, dimana di sini ada text box, ada combo box, ada radio button, ada text area, nama, name, nama, program studi, jenis kelamin, alamat misalnya. Ya, kita bisa contohkan menggunakan data mahasiswa atau data-data yang lain. Kalau data yang lain misalnya contoh ya ini mahasiswa, sama aja ya, saya ganti menjadi dosen misalnya. Misalnya pemrosesan form dosen ya. Ya. Ini untuk mengatur rata tidaknya suatu form, kita bisa meratakannya menggunakan tabel ya, seperti ini. Ya, ini juga pernah dipelajari di mata kuliah desain web ya. Jadi saya contohkan misalnya ini, kita bisa membuat tabel untuk meluruskan. Misalnya kita akan mencontohkan menggunakan form data dosen misalnya ya. Jadi di sini saya membuat tabel ya. Table ya, seperti itu, bordernya 0 ya, kemudian width ya, misalnya
70%, Allegiance center, gitu. Ditutup dengan slash tabel. Di dalam tabel ini ada baris TR, ya. Kemudian di dalam baris ini ada kolom namanya TD. Ya, ini kita bisa isi dengan fill, misalnya nama dosen misalnya. Slash TD, kemudian TD yang kedua baru inputannya. Input tipe sama dengan teks seperti ini. Kemudian name sama dengan nama, gitu ya. Size, kalau mau diatur panjangnya size misalnya 30. Nah, ini hasilnya adalah sebuah inputan nama, ya. Kita tulis dulu judulnya ya tadi, H2, kalau taruh di tengah berarti Allegiance center. Misalnya form data, form tambah data dosen slash H2. Ya, saya sengaja mencoba mengubah kasus yang ada di dalam modul yang agar pengetahuannya lebih paham. Yang ini adalah data mahasiswa, ini data dosen. Sama saja ya. Jadi intinya kalau ini misalnya nomor induk mahasiswa, di sini ada nama mahasiswa, yang tadi nama dosen dan seterusnya. Nah, kalau kita tampilkan, maka dia akan menampilkan sebuah inputan. Ini prosesnya ya. Misalnya form ya, refresh, ini akan tampil inputan seperti ini, nama dosen. Nah, kemudian ini kita bisa copy ya. Kalau kita copy 2, 3, 4, maka akan muncul 4 inputan nama dosen seperti itu, lurus ya, lurus. Nah, ini tinggal kita ganti inputan kedua. Misalnya saya ganti menjadi pendidikan ya, atau bidang ilmu misalnya, bidang ilmu ya. Inputannya saya ganti menjadi combo box. Combo box itu ditandai dengan select ya. Select name sama dengan bidang ilmu, atau saya singkat bidang misalnya, contoh aja. Select ditutup dengan slash select, kayak gitu. Ini akan menghasilkan combo box kosong seperti ini. Kalau kita mau isi, maka di dalam select ada namanya option. Option value sama dengan komputer misalnya, bidang ilmu komputer ya. Slash option. Nah, saya isi dengan beberapa ya. Misalnya bidang ilmu apalagi, manajemen ya. Di sini manajemen. Bidang ilmu apalagi, pendidikan. Ya. Yang value ini adalah data yang dikirim, sedangkan yang di luar dari value yang di luar yang saya ketik ini ya, ini adalah label yang akan muncul di dalam form ya. Ini adalah data yang akan dikirim ke dalam database. Kalau kita mau tampil di database, ada data yang akan ditampilkan, sedangkan ini adalah label yang ada di dalam combo box-nya. Jadi kalau saya refresh ya, bidang ilmu muncul seperti ini, komputer, manajemen, pendidikan. Itu contohnya. Kemudian apa lagi? Nah, saya mau mencontohkan yang radio button menggunakan jenis kelamin. Jenis kelamin, maka kita bisa buat input tipe radio ya. Name-nya misalnya JK. JK ini jenis kelamin ya. Tidak ada size untuk radio button, yang adalah value. Value-nya ya laki-laki dan perempuan. Ya, value, kemudian ini di luar ini adalah labelnya. Laki-laki. Gitu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk jenis kelamin perempuan ya, kita buat lagi sekali input tipe radio, name JK, value ini adalah perempuan. Kemudian di sini labelnya atau yang tampil di dalam layar
Ya, label itu maksudnya yang tampil di browser ya. Ini adalah tulisannya perempuan. Maka kita akan menghasilkan 2 buah radio button yang belum di checklist ya. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita mau nampilkan default ceknya ada di laki-laki, maka kita tinggal tambahkan checked di sini. Di laki-laki tambahkan checked. Maka secara default baru dibuka formnya langsung ada pilihannya di laki-laki. Kemudian terakhir saya mau contohkan yang text area ya. Misalnya ini adalah alamat lengkap misalnya. Maka inputnya bukan menggunakan input tipe teks tapi menggunakan text area ya. Ya, jadi teks tulisannya text area tanpa spasi. Name-nya apa? Misalnya alamat. Seperti itu. Kemudian ditutup dengan calls, ada calls namanya. Calls ini adalah kolom, sebenarnya panjang dari teks areanya, misalnya 30. Kemudian rows ini adalah baris, misalnya 4 ya. Lebar teks areanya ke bawah. Ditutup dengan slash dari teks area. Maka ini akan menghasilkan teks area untuk alamat yang bisa diketik beberapa baris seperti ini. Jadi nama, kemudian bidang ilmu menggunakan combo box namanya, nama menggunakan text box, jenis kelamin radio button ya, ini pilihan radio button, kemudian alamat text area. Dan kita tambahkan satu untuk tombol ya. Jadi untuk tombol kita copy lagi. Misalnya karena tombol nggak ada labelnya, ini spasi aja. Spasi itu menggunakan dan NBSP titik koma gitu ya. Nah, untuk tombol sama caranya seperti yang awal tadi ya. Input tipe sama dengan submit ya. Name sama dengan misalnya simpan gitu. Value sama dengan simpan. Ya, akan ada tombol ya. Nah, kayak gitu, tombol simpan. Kalau tombol reset atau batal ya tinggal kita copy. Kita buat satu buah tombol untuk reset. Reset ini artinya mengosongkan form. Kalau batal mengisi, jadi tipenya adalah reset. Name-nya misalnya batal ya. Value atau labelnya adalah batal. Value ini adalah tulisan yang ada di dalam tombol. Maka hasilnya akan ada form dengan 2 button yaitu simpan dan batal. Kalau kita isi ya seperti ini, kemudian kita batal, ya, maka dia akan kosong lagi. Oh ini sorry, reset input tipe, belum di refresh mungkin ya. Formnya belum kita belum buat pembuka form. Sekali lagi form itu ada actionnya ya, actionnya masih kosong. Kemudian metode post seperti tadi. Nah, kalau ini nggak ada, maka tadi tombolnya nggak bisa diklik ya, tidak ada aksi apa-apa. Tapi kalau sudah ada metode post, maka tombolnya nanti akan bisa diklik. Kita buat form dan penutup formnya di atas tabel dan di bawah slash tabel. Jadi pembuka form ada di atas tabel, penutup form ada di bawah slash tabel. Nah, sekarang tombolnya resetnya bisa ya. Contoh misalnya ini batal, reset, kosong lagi ya. Tombol simpan belum bisa karena kita belum membuat prosesnya. Nah, itu adalah cara membuat form. Ini sudah ada contohnya. Ini adalah hasilnya. Nah, bagaimana cara menampilkan form ini secara individu ya, menampilkan hasilnya ya sama aja yang tadi. Misalnya ini saya tulis prosesnya di proses form.php yang tadi ya. Kita akan ganti. Nah, atau karena ini adalah form yang kedua, kita bisa membuat file baru namanya proses form2.php. Ya, jadi saya buat file baru, file new ya, file save as
saya buat sebuah file dengan nama proses form 2, karena proses form.php sudah dipakai oleh form yang pertama tadi. Ya, jadi kita buat file baru proses form 2.php. Untuk menampilkan hasilnya, kita bisa menggunakan tabel juga untuk meluruskan. Ya, jadi caranya ya sama kayak tadi. Ya, jadi saya ambil tabel seperti ini. Ya, ini saya copy aja dah. Ya. Seperti ini. Ya, kalau dari sini maka kita bisa membuat, tinggal diisi dengan nama, post nama, name, post name gitu ya, variabel post. Tapi harus di dalam perintah PHP. Jadi caranya adalah misalnya di sini saya buka PHP, nah, kayak ini. Karena dia ada di dalam PHP, maka semua isian harus berada dalam perintah icu. Icu tr nama dosen. Nah, di sini tinggal tulis saja variabel post dari nama. Gitu ya. Ya. Berikutnya tinggal di copy aja. Di copy ya. Nama, kemudian apa tadi? Isinya adalah bidang ilmu, jenis kelamin, alamat. Bidang ilmu, jenis kelamin, alamat 4 ya. Bidang ilmu, ya, variabel post bidang. Ingat nama yang ada di dalam post, variabel post harus sama dengan nama yang ada di name ya, name ini. Name selectnya. Kemudian ini nama name-nya JK, ini name-nya alamat. Ya, berarti di sini saya akan menulis jenis kelamin. Ini adalah label ya. Variabel post JK kayak gitu. Ini name adalah alamat, variabel post dari alamat. Ya, sudah. Kemudian ditutup PHP-nya ya. Kemudian slash table. Kayak gitu. Nah, kita coba tes ya. Kita refresh nama dosen, misalnya nama saya ya, Multazam, bidang komputer, laki-laki, alamat Lombok Barat. Simpan. Nah, muncul nama dosen Multazam, bidang ilmu komputer, jenis kelamin laki-laki, alamat Lombok Barat kayak gitu. Ada titik duanya. Kalau ada titik duanya berarti taruh di sini titik 2. Titik 2. Ini juga ada titik 2. Kemudian ini juga ada titik 2. Ini juga ada titik 2 ya. Ini kurangi misalnya 50%. Ya. Saya ulang ya. Multazam Mkom misalnya. Simpan. Nah, kayak gini. Ya. Kalau ada judulnya, ya bisa dikasih judul di atasnya. H2 Alijan sama dengan center. Nah, copy aja dari tadi ya. Ini mana H2-nya ini? Nih ya. Udah kadung ya. Kita tulis saja misalnya data dosen. Misalnya data dosen slash H2. Gitu. Ya, maka pada saat kita tampilkan, ya, simpan, akan tampil data dosen seperti itu. Oke, itu caranya menampilkan data dosen secara individu. Kemudian validasi form ya. Jadi validasi form itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, validasi isian yang wajib diisi, kemudian panjang karakter dari isian form, kemudian tipe data dari isian form, kemudian kelompok data tertentu dan pola khusus. Ya, jadi itu adalah beberapa bagian dari validasi form ya. Jadi untuk mencoba ya, kita lihat latihan yang ada di modul ya. Jadi kalau kita membuat, ini contoh yang tadi ya, contoh untuk menampilkan form secara individu. Ini juga sudah tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat validasi isian kosong ya.
contoh ya. Misalnya mana nih? Ini ya. Saya contohkan seperti ini. Misalnya kalau ada isian yang kosong, ya, ini misalnya saya kosongkan nama, kemudian kita klik simpan, maka di sini akan tampil nama dosen nggak ada. Ya, padahal harusnya ya nama dosen itu muncul pesan tadi, tidak langsung tampil, tapi muncul pesan isian tidak boleh kosong. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan variabel atau fungsi empty dari variabel nama gitu ya. Jadi di sini ya ini contoh ya. HTML entity strip tag stream ini adalah contoh dari fungsi untuk menghapus kode-kode HTML ya dari isian form. Tapi intinya adalah ya kalau kita akan menampilkan nama nim tidak boleh kosong, maka kita gunakan fungsi empty. Jadi contohnya seperti ini. Kita buat di ini filenya adalah di dalam satu file ya. Jadi actionnya di dalam satu file. Caranya proses form 2 ini kita hilangkan ya. Jadi prosesnya langsung di dalam file ini. Bisa juga seperti itu ya. Jadi di sini ada proses form 2 ini saya copy ya. Kontrol ntar dulu mana dia tadi ya. Ntar dulu ya. Kalau dia berhasil diisi, nanti dia akan menuju ke mana dia? Ya, ini adalah beberapa pesan kalau dia gagal ya. Gagal. Ya, nanti dia akan menuju proses form 2 itu akan tampil kalau semua isiannya sudah tidak ada kesalahan. Nah, caranya adalah di sini pesan error sama dengan tanda petik ya. Pesan error sama dengan tanda petik kita buat di dalam form ya di sini. Ini contoh. Ya. Bisa lihat dari contoh ini ya. Misalnya variabel pesan error sama dengan tanda petik. Nah, sekarang saya membuat jika variabel post dari nama ya, jika variabel post nama kosong ya, berarti kalau kosong ini taruhkan empty gitu. Oh ya, sebelum ini apabila tombolnya diklik dulu ya. Jika tombol simpan diklik ya, if variabel post simpan, karena nama dari tombolnya adalah simpan ini ya. Jika variabel post simpan diklik, maka pesan error kosong ya. Nah, apabila variabel post nama kosong, empty itu artinya kosong ya, maka echo ya, ini variabel mana dia tadi, bukan echo, variabel pesan error sama dengan nama tidak boleh kosong misalnya, and if ya. Ini contoh dulu ya. Kalau dia terisi ya berarti else. Mana contohnya? Else ya. Ini ya, jika pesan error kosong maka include proses. Dia
else, maka pesan error. Jadi kita buat sebuah pengandaian di bawahnya, ya. Gimana dia? Nah, ini n-nya mana? Ya, ulang ya. Jika if variabel pesan error ini ya sama dengan kosong kayak gini, maka include proses form2.php, maka tampil datanya maksudnya. Else, ya, else-nya apa? Oh ya, ini dia, ini artinya prosesnya berhenti. Else, ya, maka kalau tidak, maka muncul pesan errornya echo di bawah ya. Echo, kalau mau fontnya warna merah ya font color kayak tadi. Font color sama dengan red dari variabel pesan error slash font. Nah, gitu ya. Tutup. Nah, ini adalah penutup yang ini. Ini adalah penutup dari post. Coba aja dulu ya, kita coba. Misalnya ini saya simpan. Muncul tulisan nama tidak boleh kosong. Karena ini namanya kosong ya. Jadi kalau kita simpan dia tidak langsung tampil. Tapi kalau saya masukkan nama ya, misalnya namanya adalah Budiman Pratama, nama dosen ya. Kemudian ini masih kosong karena yang jadi syarat adalah nama tidak boleh kosong, simpan, maka muncul datanya gitu ya. Nah, kalau dia namanya kosong, maka muncul pesan kayak tadi, nama tidak boleh kosong kayak gini. Nah, ini adalah cara kita kalau setiap isian, kalau nama tidak boleh kosong. Kalau isian yang lain tidak boleh kosong, maka ini tinggal di copy lagi ya. Apalagi yang nggak boleh kosong, misalnya alamat. Alamat berarti alamat tidak boleh kosong. Ya, nama diisi, alamat tidak diisi, tetap muncul pesan error. Contoh ya, semuanya kosong ya. Kalau ini kan sudah otomatis terisi bidang ilmu sama jenis kelamin. Kalau ini dua yang kosong, alamat tidak boleh kosong. Ya, ya. Kalau nama ini Pak, jadi yang terbaca ini adalah alamat. Kalau kita isi ya, misalnya tadi Budiman, simpan. Oh sorry ya. Ini empty nama, ini empty nama, ini empty alamat, pesan error sudah ya. Nah sekarang kita coba isi Andi Rahman, misalnya alamat masih ada muncul pesan. Tapi kalau kita isi Andi Rahman, alamat misalnya Mataram, simpan ya, maka akan muncul seperti itu ya. Itu adalah kalau isian nggak boleh kosong. Oh ya, pesan error agar bisa mengganti ini spasi ada titik ya, spasi titik. Coba di sini ada spasi titik, di sini juga ada spasi titik ya. Saya ulang ya, misalnya simpan, nama tidak boleh kosong, alamat tidak boleh kosong. Mungkin ada BR ya, biar bisa ngenter ya, seperti ini. Nah kayak gitu. Nah kalau namanya aja yang terisi, Anissa Azahra, simpan, alamat tidak boleh kosong. Kalau dua-duanya terisi, Mataram misalnya, simpan, maka baru tampil. Itu yang untuk validasi isian kosong. Yang kedua adalah tadi ada contoh validasi kalau ini udah ya, name kalau panjang karakter. Misalnya nama tidak boleh kurang dari 5 digit, berarti lebih kecil atau sama dengan 5, berarti minimal 5 ya. Nama minimal 5 digit. Contohnya kayak gitu. Kemudian email harus ada tanda @ misalnya, berarti
email at false menggunakan strpost ya, maka penulisan alamat email salah. Kalau dia nanti ngarang-ngarang cara nulis emailnya, dia akan muncul pesan ini gitu ya. Apalagi mau kita terapkan misalnya di nama tadi ya. Jadi ini kita bisa copy ya. Ya, misalnya contoh aja. Nama mana dia? Variabel strlen nama ya. strlen dari nama ini. Misalnya tidak boleh kurang dari mana dia? strlen nama tidak boleh kurang dari atau sama dengan 7 misalnya. Apabila panjang karakter dari nama kurang dari atau sama dengan 7, maka akan muncul pesan ya. Misalnya nama minimal 7 karakter. Ini pembukanya 2 kali ya. Penutupnya juga 2 kali. Kayak gitu. Coba lihat contohnya. strlen buka kurung nama. Nim ya. Jadi ditutup dulu baru buka kurung. Dicek variabel post nama tutup kurung ya. Ini penutupnya kurang dari 1 ya. Sorry, penutup kurungnya 2 ya, jadi di post nama dan di kurang dari 7. Kita contohkan ya, misalnya kalau dia seperti ini ya, ini juga harus ada BR kayaknya. Ini BR, udah ada BR-nya. Refresh, simpan. Nama tidak boleh kosong ya. Sekarang namanya saya isi misalnya Andi ya, berarti udah terisi tapi kurang dari 7. Simpan. Nama minimal 7 karakter. Andi Rahman. Ya. Udah terisi dan minimal 7 karakter, tapi alamatnya kosong. Alamat tidak boleh kosong, ya. Jadi banyak yang menjadi syaratnya. Nama Anissa Azhara, alamat Mataram. Simpan. Maka baru tersimpan. Baru ditampilkan gitu ya. Kalau tersimpan kan belum kita pelajari tentang database-nya. Oke, itu adalah validasi form. Yang terakhir adalah form upload. Ya, bagaimana cara proses di form upload? Kalau form upload ini saya tambahkan ya. Misalnya di sini kita akan menambahkan foto, ya, isian untuk foto. Misalnya di bawah alamat saya tambahkan sebuah isian upload foto gitu ya. Upload foto berarti tipenya adalah input tipe sama dengan file, name sama dengan foto ya, seperti itu aja. Ini text area ini tadi dihapus ya. Maka ini akan menampilkan isian yaitu upload seperti itu ya. Ini kalau kita pilih, maka kita akan mengupload file ya. Misalnya bisa ngupload dari picture gitu ya. Nah, bagaimana cara memproses file yang diupload? Kita bisa lihat di modul. Yang pertama harus ditambahkan adalah di form itu ada env type multipath form data seperti ini. Jadi kita tambahkan di pembuka form ini harus ada ya. Di sini env type tanda petik multipath ini ya, tulisannya multipath garis miring form strip data. Form data. Ini artinya adalah bahwa di dalam form ini form akan mengecek apakah ada file yang diupload atau tidak. Nah, setelah itu ya barulah kita akan membuat prosesnya. Ya.
Misalnya ini ya, yang ada di dalam form upload itu adalah file upload nama, tipe, kemudian temporary name, kemudian error, dan ukuran file. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke proses upload ya. Nah, kalau kita akan mengupload file, ya ini contoh ya. Kita akan membuat sebuah pesan dulu ya, pesan apakah file berhasil diupload atau tidak. Jadi apabila mengklik tombol simpan, ya gitu kan bunyinya, ini kita hapus saja tadi yang ini. Apabila mengklik tombol simpan, maka muncul kita deklarasikan pesan error. Variabel error seperti ini sama dengan file upload error. Files ini file upload dari ini ya. Ini bisa menggunakan tanda petik 2, tanda petik 1 sama aja ya. Nah gitu. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel error, dan apabila error tidak ada, if error sama dengan 0, itu artinya if variabel error sama dengan 0, maka muncul pesan ya nanti echo file berhasil di-upload, kayak gitu, tanda petik and if. Kemudian untuk prosesnya ya ini ya, pesan error sama dengan, oh ya ini kita taruh di dalam sebuah variabel dulu. Pesan error sama dengan file berhasil diupload. Nah, lanjut untuk membuat proses upload ya, kita buat nama folder untuk uploadnya ya. Jadi caranya adalah variabel folder sama dengan apa nama foldernya. Jadi kita tadi di sum itu memasukkan data di latihan modul. Nanti setiap file yang diupload kita masukkan ke dalam folder berkas. Misalnya di folder berkas. Maka nanti nama folder ini adalah berkas. Nama foldernya bebas ya, bisa diatur apa saja. Kemudian tmp ya, ini adalah variabel temporary ya, seperti itu. Kita akan isi dengan file upload tmp name. Variabel files ya, tulisannya ini default ya, seperti ini. Files, kemudian file upload, kemudian tmp name, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Sorry. Kalau nama file itu adalah file upload name, ya. Jadi saya buat satu buah variabel lagi, ya. Nama file misalnya. Nama file adalah file upload dari name, gitu. Name ini diambil dari foto ini ya. Name ini diambil dari foto. Nah, sekarang proses uploadnya adalah kita menggunakan kode yang disebut dengan move uploaded file. Ya. Jadi proses upload itu adalah codingnya adalah move uploaded file. Kayak gitu tulisannya ya, move uploaded file dari variabel tmp. Nah, ini variabel tmp yang tadi temporary name, koma nama folder dan nama file, koma nama foldernya adalah variabel folder, garis miring variabel nama
file. Artinya file akan dipindahkan atau diupload ke dalam folder yaitu berkas dan di dalamnya tersimpan nama filenya. Ya, tutup kurung titik koma. Gitu ya. Kemudian else ya, ini tadi if-nya adalah apabila klik apabila tidak ada error ya. Mana dia tadi? Apabila tidak ada error. Sorry, berarti ini penutupnya ada di bawah ya. Else, apabila tidak berhasil diupload, maka muncul pesan error, file gagal diupload ya. Jadi pesan error sama dengan file gagal diupload and if ya, seperti itu. Kita coba ya. Jadi bentar dulu, ini saya tengahkan ini ya. Kita abaikan dulu proses yang ada di nama bidang ilmu, kita fokus dulu ke upload file ya. Misalnya kita coba aja. Saya akan mengupload file gambar ya, ini misalnya. Simpan undefined files, ada yang salah ketik ya. Coba. Mana dia? Ini files. Error sama dengan file upload error. Ini name-nya apa? Coba lihat dulu ya. Name-nya file upload. Sorry, berisik. Ini tadi namanya adalah foto, berarti ini adalah foto ya, sorry. Foto, ini juga tadi namanya adalah foto. Ini juga tadi namanya foto. Kenapa foto? Karena tadi name daripada teks daripada input filenya adalah foto, gini ya. Maka harus disamakan. Ini lupa tanda petiknya ya. Jadi ini kita lupa membuat tanda petik. Saya ulang ya. Refresh. Terus ya, kita pilih salah satu gambar, simpan. File berhasil diupload. Nah, ini langsung muncul ya. Di sini langsung muncul filenya. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Jadi tadi ada tanda petik yang terlupakan sehingga dia tidak bisa diupload. Jadi tinggal taruhkan tanda petik gitu ya. Kemudian bisa diupload. Nah, itu adalah materi tentang upload file. Baik, seperti itulah proses dari file upload. Nah, adik-adik bisa coba lagi belajar tentang materi tentang pemrosesan form. Sekali lagi, mulai dari yang pertama tadi adalah mengenai bagaimana menampilkan hasil dari form, bagaimana menampilkan form secara individu, kemudian bagaimana validasi form, dan bagaimana form upload ya. Jadi menambahkan atau mengupload file atau foto dan bisa tersimpan di dalam server. Demikian adik-adik, silakan kerjakan post test. Sekali lagi, apabila hasil dari post testnya memenuhi nilai standar minimal, maka adik-adik bisa lanjut ke kegiatan belajar berikutnya. Namun nanti apabila hasil dari post test belum mencapai standar minimal, misalnya nilai 80, maka adik-adik silakan mengulangi lagi kegiatan belajar ini dengan cara membuka modul dan menonton video ini, kemudian langsung mengikuti langkah-langkahnya dengan praktik pada komputer atau laptop masing-masing. Demikian, semoga berhasil, semoga sukses. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.